أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Ifatul Malihah, Masya Allah ya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita harta yang tidak berkah. Masya Allah ya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Masya Allah. Guru, mohon ilmunya buat kita semua nih. Apa sih yang menjadi penghambat akhirnya sampai harta kita tidak barokah? Silakan. Baik. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di studio rame nih sekarang ada ibu-ibu nih. Masya Allah. Bu, kok lemes? Kelihatannya kayak yang puasa. Emang puasa guru. Masya Allah. Baik, harta yang tidak barokah. Wah, kalau kita bahas begini ya pemirsa, tentu harta yang tidak barokah itu harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal dan toib. Tentu seperti itu. Seperti misalnya mencuri, ya, korupsi, menipu, ya, memaksa. Itu sesuatu yang memang tidak akan ada keberkahannya. Apa sih barokah? Barokah itu kan sebetulnya kebaikan yang banyak, yang terus menerus, itu barokah gitu. Karenanya kalau kita lihat, wailulil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Nah, curang itu dalam konteks segala sesuatunya, semuanya. Ya, mengambil dengan cara yang zalim, sesuatu yang tidak hak dia ambil begitu. Dengan cara yang tidak baik, ya, yang tadi yang haram, tidak peduli masalah orang lain dan lain-lain, itu akhirnya curang maksudnya. Dan ini kalabarona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Itu hanya akan merusak atau menambah rona, noda, kotoran di dalam kolbunya. Dan dia akan hancur karenanya. Nah, ini kalau kita lihat, jadi bagaimana sih sebetulnya? Gini, coba kita lihat nih ibu-ibu ya. Kalau kita dapat sesuatu, kemudian kita itu ngerasa was-was. Malah jadi cemas, dapat harta tapi cemas. Iya, iya. Aduh, cemas. Boleh jadi ini harta nggak berkah. Karena cemas ini dapat, aduh, kok jadi bingung dapat harta. Harusnya harta yang berkah itu harta yang membawa rasa aman ke diri kita. Jadi selamat rasanya itu bukan jadi bingung, jadi cemas, jadi khawatir, bukan.
Kemudian harta yang berkah itu harta yang kemudian bisa menjadi jalan rezeki buat orang-orang yang lainnya. Membawa manfaat buat orang-orang yang lainnya. Harta yang berkah itu harta yang dengannya kita menjadi lebih bersyukur. Harta yang kita dapatkan yang berkah itu harta yang kemudian kita menjadi lebih takwa, lebih taat sama Allah. Nah ini harta yang berkah. Nah kalau bukan yang seperti ini, boleh jadi ini hartanya nggak berkah. Nah karenanya kalau kita lihat bukan masalah besar atau banyaknya harta itu. Tapi yang penting harta ini yang barokah tadi. Yang dengannya kita itu bisa kemudian merasa tenang tadi. Nah karenanya kalau kata orang lebih baik dapat yang pas-pasan. Daripada yang banyak dan ini mending yang pas-pasan. Pas-pasan itu apa? Pas pengen umroh ada uangnya. Pas pengen naik haji juga ada. Uangnya. Pas pengen beli rumah ada. Pas pengen semuanya ada. Itu pas-pasan tuh. Itu bukan pas, enak banget itu. Nah karenanya kita harus ya ingat bagaimana kita mendapatkan harta yang berkah itu harus ikut tuntunannya pertama niatnya. Ya lillahi ta'ala. Kemudian caranya i'tiba kata Rasulullah SAW. Aturannya jangan melanggar aturan Al-Quran. Itu aja. Insya Allah berkah tuh. Gitu. Nah kalau kita lihat lagi. Hidup yang berkah misalnya. Belum tentu yang sehat itu selamanya berkah. Sakit juga bisa barokah. Seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sakit tetapi jadi barokah. Kenapa? Dengan sakitnya bertambah ketaatannya. Kan gitu. Nah, jadi punya anak. Anak itu bukan yang hanya yang kecilnya lucu imut-imut, besarnya kemudian dewasa mendapat gelar kesarjanaan yang hebat. Bukan hanya itu, tapi anak yang barokah itu anak yang kemudian mengantarkan orang tuanya masuk ke dalam jannah. Amin. Anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak hafiz, ya hafizoh. Anak-anak yang ketika dia besar itu atau dari kecilnya itu menjadi apa namanya qurratain, jadi penyejuk hati orang tuanya, kebanggaan agama. Itu yang berkah gitu. Nah, karenanya kenapa dalam Islam segala sesuatunya yang penting berkah. Gitu. Ya namanya bisnis, usaha, apapun ya ibu itu yang penting berkah. Nah ibu misalnya belanja ke pasar. Belanja ke pasar nawar-nawar udah dapat ini misalnya. Belanjaannya tiba-tiba loh kok nggak ngerasa jadi tenang, nggak nyaman dan lain-lain. Bisa jadi tadi nawarnya terlalu sadis kali ya gitu ya. Gitu. Terlalu kasar ya. Terlalu kasar atau memaksa. Atau misalnya ini ya 1 kilo ya ini bonusnya 1 ons masuk. Ini nggak hak. Sesuatu yang nggak hak, yang tidak adil itulah yang nantinya nggak dapat berkah. Hak itu kan sesuatu yang memang pada tempatnya itu hak gitu. Makanya kalau kita lihat dalam Asmaul Husna misalnya ya. Asmaul Husna itu al-adl itu diikuti al-hakam. Al-hakamul adl. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Artinya kita itu harus adil. Kenapa? Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan proporsional gitu. Inilah yang hak itu yang seperti itu. Makan, kalau makan hak itu kita 1 piring hak enak makan. Ya alhamdulillah sehat. Makan 5 piring sudah enggak. Udah enggak, benar. Harta juga sama. Nah karenanya harta boleh banyak, boleh. Ibu hartanya banyak, semuanya boleh banyak. Tetapi yang haknya yang kita berapa? Yang lainnya kemudian disalurkan kepada yang lain. Insya Allah jadi barokah. Masya Allah. Terima kasih guruku ilmunya. Mudah-mudahan menjadi barokah buat kita. Amin. Ya Allah. Ilmu yang barokah. Masya Allah. Dan baik, sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam untuk ngaji yuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Ramadan melengkapi puasa kita.